warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Semoga kita dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perkenalkan, nama saya Junfidia Heroeti, dosen tetap di Fakultas Farmasi Universitas Wahid Hasim. Kali ini saya dalam proses mengikuti penilaian sertifikasi dosen gelombang 1 pada Kemendikti Saintek tahun 2025. Pada kesempatan kali ini saya melakukan penyusunan dokumen pernyataan diri dosen dalam Unjuk Kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKTPT dengan memaparkan salah satu mata kuliah yang saya ampu. Mata kuliah yang saya ampu yaitu Manajemen Farmasi. Saya mengajar Manajemen Farmasi pada semester gasal tahun ajaran 2024-2025 dengan bobot sebanyak 2 SKS. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib dengan kode FAD1E 5W01. Adapun deskripsi mata kuliah Manajemen Farmasi yaitu tentang pengelolaan obat yang mana dimulai dari tahap seleksi, perencanaan, pengadaan, penerimaan, distribusi, penyimpanan, penggunaan, pemusnahan baik pada wahana apotik, puskesmas, ataupun rumah sakit. Selain itu, mata kuliah ini juga memaparkan terkait dengan indikator keberhasilan dari setiap kegiatan, sistem, serta informasi manajemen pendukung yang digunakan pada pengelolaan obat. Mahasiswa juga belajar bagaimana cara melakukan pengelolaan sediaan farmasi yang tepat sesuai dengan anggaran dan kebutuhan dalam berbagai metode. Perkuliahan ini merupakan perkuliahan yang terselenggara dengan blended learning di mana dilaksanakan dengan tatap muka secara langsung ataupun secara daring menggunakan platform e-learning resmi Universitas Wahid Hasim yaitu https://elearningunwahas.ac.id. Mahasiswa dapat mengakses RPS, materi perkuliahan melalui e-learning serta mengunggah tugas secara online. Sementara studi kasus, diskusi interaktif dilaksanakan secara langsung di kelas. Metode pembelajaran yang saya terapkan bersifat aktif, partisipatif, dan berbasis pada pengalaman nyata ataupun penelitian yang saya lakukan. Di antaranya adalah ceramah interaktif untuk membangun pemahaman konseptual mahasiswa terhadap teori manajemen farmasi. Diskusi kelompok yang mendorong kolaborasi mahasiswa dalam menyelesaikan studi kasus secara nyata, serta project based learning di mana mahasiswa menyusun rencana anggaran pada pengelolaan obat di rumah sakit yang sesuai, studi kelayakan sebagai aplikasi praktis yang dipelajari ketika belajar manajemen pengelolaan obat di apotik. Sebagai implikasi, CPL pertama yaitu mampu melakukan praktek kefarmasian sesuai dengan regulasi yang berlaku baik di apotik, puskesmas, dan rumah sakit. CPL kedua, mampu menguasai pengetahuan tentang manajemen farmasi, sosiofarmasi, hukum, dan etika farmasi, serta teknik komunikasi dan prinsip dasar penyelenggaraan pengelolaan obat yang aman, misalnya pada pengelolaan obat antibiotik, obat kanker, atau obat-obat khusus lainnya. CPL ketiga, mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah pemangkasan anggaran, kekosongan obat, serta obat-obat yang mengalami kadaluarsa. CPL keempat, mampu berkomunikasi dan berkolaborasi secara interpersonal dan interprofesional terkait dengan praktek kefarmasian dengan berbagai tenaga kesehatan dalam menyelesaikan penugasan, misalnya pada penugasan yang diberikan berdasarkan project based learning. Kemudian, secara CPMK, yang pertama mampu mempelajari pengelolaan sediaan farmasi dan bahan medis habis pakai di rumah sakit, puskesmas, dan apotik yang meliputi seleksi, perencanaan, pengadaan, distribusi, serta pemusnahan sediaan farmasi dan alat kesehatan yang rusak ataupun kadaluarsa. CPMK 2 mampu mempelajari manajemen keuangan di rumah sakit, puskesmas, ataupun di apotik, di mana meliputi pemangkasan anggaran, analisis Pareto atau analisis FEN, perhitungan EOQ, dan perhitungan analisis keuangan lainnya.
CPMK 3 mampu mempelajari manajemen SDM dan manajemen strategi, dan CPMK keempat mampu mempelajari sistem informasi manajemen. Media pembelajaran yaitu modul atau FPS yang dapat diunduh melalui e-learning, PowerPoint, studi kasus, dan artikel ilmiah, serta video pembelajaran. Materi yang diberikan pada manajemen farmasi diantaranya materi pertama terkait dengan manajemen pengelolaan obat bagian seleksi dan perencanaan obat di rumah sakit. Materi yang kedua bagian pengadaan obat di rumah sakit. Dilanjutkan materi ketiga bagian penerimaan dan penyimpanan obat serta pemusnahan obat di rumah sakit. Materi keempat yaitu bagian pendistribusian dan penggunaan obat di rumah sakit. Materi kelima yaitu perencanaan dan pengadaan obat di puskesmas, sementara pada materi keenam yaitu bagian penerimaan, pendistribusian, pemusnahan yang diberlakukan di puskesmas. Pada materi ketujuh juga mempelajari bagaimana penggunaan obat di rumah sakit serta puskesmas serta tata cara pengendalian stok yang dilakukannya. Pada materi ke-8 manajemen keuangan yang dilakukan di apotik. Pada materi 9 fungsi dasar manajemen dan manajemen yang berlaku di apotik. Pada materi ke-10 pengelolaan obat dan BMHP di apotik. Sementara pada materi 11 terkait dengan pengelolaan obat di apotik dari segi penerimaan, penyimpanan, dan pemusnahan. Materi ke-12 bagaimana manajemen strategik yang diberlakukan di apotik. Pada materi ke-13 mampu mempelajari sistem informasi manajemen, serta materi yang ke-14 menghitung indikator ketercapaian perencanaan sampai dengan pemusnahan obat di apotik, rumah sakit, ataupun puskesmas. Kriteria penilaian yang akan dinilai yaitu UTS 25%, UAS 25%, diberikan tugas kelompok 20%, presentasi proyek 20%, serta keaktifan kelas di mana diberlakukannya 10%. Penilaian ini dilakukan secara objektif, menggunakan rubrik penilaian yang jelas dan terukur, serta hasil evaluasi saya sampaikan kembali kepada mahasiswa sebagai wujud umpan balik pembelajaran. Dengan langkah ini, saya berkomitmen untuk menyelenggarakan pembelajaran dengan pendekatan yang berpusat pada mahasiswa, sekaligus menyiapkan lulusan yang berpikir kritis, adaptif terhadap perubahan, serta mampu bersaing menghadapi tantangan dunia kerja yang dinamis, selaras dengan nilai-nilai Ahlus Sunnah wal Jamaah yang dianut Universitas Wahid Hasim. Baik, untuk tahapan berikutnya, mari kita simak video perkuliahan manajemen farmasi. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi semuanya. Pagi Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah. Ya, semangat ya, alhamdulillah. Yes, harusnya begitu. Jadi kita akan melanjutkan perkuliahan terkait dengan manajemen farmasi, begitu teman-teman. Namun sebelum kita memulai perkuliahan, ada baiknya kita memulai dengan berdoa terlebih dahulu. Berdoa sesuai dengan kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa selesai. Oke teman-teman, kita akan melanjutkan materi yang kemarin ya, yang sudah kita singgung terkait dengan manajemen farmasi, khususnya manajemen farmasi di ranah rumah sakit, dan konsentrasi kita pada pengelolaan obat, obat-obatan khusus, contohnya antibiotik, obat kanker, hormon, atau obat-obat lainnya. Gitu. Nah, dengan membaca kira-kira judul yang akan kita pahami ini, nanti teman-teman akan berdiskusi terkait dengan pengelolaan obat, bahan medis habis pakai di rumah sakit gitu ya. Kemudian pengelolaannya juga bagaimana di puskesmas dibandingkan juga pengelolaan obat yang akan dilakukan di apotik, atau bagaimana cara kita mengendalikan terkait dengan stok obat harus tersedia, pemangkasan terhadap anggaran, ataupun bagaimana solusi kita jika menemukan obat yang mengalami kadaluarsa atau expired date, kira-kira begitu. Nah, poin yang harus kita ketahui itu terkait dengan drug management cycle. Ya, seperti kata Quick 1997, jadul banget ini memang referensinya. Tapi kalau kita berbicara terkait dengan pengelolaan obat, maka tidak lepas dari materi drug management cycle.
Baik teman-teman, tadi materinya terkait dengan drug management cycle atau rangkaian proses pada pengelolaan obat. Kira-kira pengelolaan obat itu dimulai dari mana sih? Ada yang tahu atau mau berdiskusi? Ayo, siapa? Oh iya, Mbak siapa namanya? Mbak Agustin mungkin 92. Oke, apa Mbak Agustin? Biasanya kalau untuk drug management cycle itu diawali dengan seleksi atau pemilihan, baru setelah itu perencanaan, kemudian pengadaan, kemudian penerimaan. Setelah penerimaan ada penyimpanan, setelah penyimpanan nanti ada distribusi, setelah distribusi nanti ada dokumentasi. Oke, baik, kompleks sekali ya. Artinya jalur itu dari perencanaan atau seleksi dulu sampai dengan bagaimana cara mendokumentasikan secara baik gitu ya. Bagus. Ada yang mau menjawab lagi kira-kira dengan bahasa yang lain mungkin? Ada lagi kira-kira? Kita lanjutkan dulu ya teman-teman ya. Baik, jadi drug management cycle seperti yang disampaikan Mbak Agustin tadi sudah komplit ya. Dari segi perencanaan sampai dengan bagaimana cara kita melakukan dokumentasi terhadap proses pengelolaan obat. Begitu juga hal itu juga melandasi dilakukan di rumah sakit, di puskesmas, di apotek atau di tempat-tempat lainnya. Nah, ini yang menjadikan hal ini menjadi sangat diperhatikan. Salah satunya adalah obat-obat khusus, contohnya antibiotik, obat-obat kanker, atau obat-obat hormon yang membutuhkan pengelolaan yang berbeda dengan obat-obat lainnya. Nah, materi-materi yang tadi kita akan pelajari, teman-teman bisa dapatkan di RPS, ini nanti akan diunggah juga di e-learning. Kemudian untuk melengkapi, teman-teman juga bisa membaca buku ajar. Kebetulan saya ada buku ajar juga yang bisa digunakan untuk melengkapi belajar terkait dengan manajemen farmasi rumah sakit. Tapi tidak menutup kemungkinan teman-teman juga bisa menggunakan semua buku ajar yang kiranya bisa mendukung, gitu ya. Nah, kita akan mulai dari segi latar belakang. Kenapa sih kita harus melakukan pemantauan atau pengelolaan obat secara baik? Kenapa kira-kira? Kenapa obat itu harus dipantau secara baik sih? Kenapa harus dikelola secara baik? Ada yang mau coba menjawab? Ya, Bu. Mbak siapa namanya? Ya. Mbak Dia. Gimana Mbak Dia? Supaya tidak terjadi kesalahgunaan dalam pengobatan. Oke, good. Supaya tidak terjadi penyalahgunaan pada pengobatan. Betul ya. Jadi latar belakang kenapa pengelolaan obat itu harus dilakukan secara baik, karena beberapa obat bisa jadi digunakan secara tidak rasional atau irasional. Terlebih-lebih pada penggunaan antibiotik, sehingga potensi resistensinya akan meningkat. Kalau teman-teman tahu ya, berdasarkan WHO laporan pada tahun 2024 terjadi peningkatan kasus terkait dengan TBC. Indonesia adalah negara kedua setelah India yang kasusnya terus meningkat, kita 10%, India 26%. Dan kita tahu bahwa penggunaan antibiotik itu juga ada pada obat TBC. Karena obat-obat TBC kan menggunakannya antibiotik. Kalau itu tidak kita tangani atau kelola secara baik, mungkin potensi terjadinya resisten obat atau MDR atau RO itu akan tinggi. Nah, terlepas dari hal itu, kita juga harus melakukan pengelolaan supaya obat-obat ini tersedia sebagaimana mestinya di rumah sakit, gitu ya. Jadi perlu suatu sistem yang terencana, terukur, sesuai standar, dan tentu ini akan mendukung dari program pengendalian resistensi antimikroba atau biasa kita bilang sebagai program PPRA. Nah, pengelolaan yang baik, teman-teman, ternyata itu bisa menjadi standar dalam melakukan pengendalian obat. Atau kapan sih digunakan aplikasinya di lapangan? Bisa jadi untuk antimicrobial stewardship. Jadi ini lebih kepada monitoring dan evaluasi penggunaan dari antibiotiknya. Jadi kita menggunakan antibiotiknya nggak sembrono, nggak berdasarkan asal aja menggunakan antibiotiknya. Atau bisa digunakan untuk melakukan penyusunan formulir rumah sakit sampai dengan kebijakan keuangan atau namanya adalah farmakoekonomi. Sehingga harapannya kalau dari pengelolaan penyediaan obat ini bisa
terpenuhi, tercover secara baik, akan mendukung pada ketahanan nasional yang kaitannya dengan pengobatan. Oke, baik teman-teman, tadi kita kan berbicara terkait dengan drug management cycle gitu ya. Kalau kita ngomongin terkait dengan drug management cycle, itu ada dari fase perencanaan sampai dengan fase pemusnahan atau tahapannya. Nah, kita akan membahas pada pertemuan ini terkait dengan perencanaan obat. Bagaimana cara kita melakukan perencanaan? Kaitan dengan perencanaan obat, ternyata ada beberapa metode untuk merencanakan obat khususnya di rumah sakit. Kita pelajari yang pertama adalah metode apa? Konsumsi. Bagus. Jadi metode konsumsi ini adalah metode perencanaan kebutuhan berdasarkan pemakaian pada periode sebelumnya. Jadi periode sebelumnya itu bisa 3 bulan sebelumnya, 1 bulan sebelumnya, tergantung kapan obat itu akan diorder kembali, gitu ya. Jadi kelebihannya tentu lebih praktis dan lebih bisa menggambarkan kapan saya harus order obat. Namun kekurangannya kalau untuk rumah sakit baru yang minim data konsumsi, maka tidak bisa menggunakan dengan metode konsumsi. Jadi kita harus mencari metode lain yang sesuai. Gitu ya. Kita kalau di perhitungan konsumsi nanti ada beberapa pertanyaan atau ada beberapa kasus yang akan saya sampaikan yang akan teman-teman kerjakan atau diskusikan secara kelompok kecil. Jadi bisa saya bacakan, ini contohnya suatu instalasi farmasi atau di rumah sakit umum daerah Unwaha sedang menyusun perencanaan kebutuhan antibiotik ceftriaxone injeksi, kemudian diminta untuk menghitung berapa kebutuhan aktual yang harus diorder jika lead time-nya 1 bulan dengan buffer stoknya 25% dan stok di gudang pada saat itu tidak ada, artinya obat sudah keluar semuanya. Nah ini ya nanti yang akan kita bahas, kenapa obat sampai kosong, obat bisa tidak terpenuhi, ada masalah apa di sini. Nah ini kita diskusikan dalam kelompok kecil. Itu ya teman-teman, silakan kelompoknya bisa dibuat per 2 atau 3 mahasiswa. Bisa dipahami semuanya? Bisa. Baik teman-teman, dari soal yang telah tadi disampaikan, kira-kira ada tidak yang mau mencoba menjawab? Yuk, dari kelompok mana? Ini soalnya dari kelompok mana yang akan menjawab? Kelompok 2, mana kelompok 2? Ini? Oh, oke, ayo Mbak. Kelompok 2. Silahkan. Mau ditulis yang besar-besar ya supaya temennya jadi soalnya terkait rata-rata penggunaan ceftriaxone per bulan, kemudian kebutuhan obat, buffer stoknya 30%, sisa stok udahnya ada, kira-kira berapa yang harus diorder? Mbak siapa ini namanya yang di depan? Movie ya? Oke. Langsung semuanya. Mungkin bisa dipersingkat kebutuhan dasar gitu. Kedua langsung. Dalam bentuk tiang ya.
kebutuhan yang diorder berapa kira-kira? Kebutuhan misalnya kedua. Teman-teman boleh cek juga ya apakah jawabannya sama atau punya pendapat lain kira-kira gitu. Terima kasih Mbak Mufidah. Adakah yang mempunyai pendapat lain dari hasil yang sudah disampaikan Mbak Mufidah? Di rata-rata penggunaannya 910. 910 ini dari mana Kak? Penggunaan Juli. Penggunaan Juli ya, ditambah dengan penggunaan bulan Agustus dibagi dua karena ini dibuat dalam bentuk rata-rata. Hasilnya 930 vial karena ceftriaxone itu dalam bentuk vial. Kemudian kebutuhan dasarnya berarti dapatnya dari mana nih 930 vial? Dari rata-rata penggunaan sebelumnya. Oke, dari rata-rata ini ya dikali. Nah, buffernya sudah ada 30% dikali rata-rata ini jadinya 279 vial. Total kotor berarti 930 ditambah dengan buffer 1209 vial. Sehingga kebutuhan yang harus diorder, kenapa ini 320? Sisa obat yang ada di gudang. Oke, sisa stok 1209 dikurangi 320 vial ini yang harus diorder. Artinya apoteker harus melakukan pengorderan 889 vial. Begitu. Sudah sini ini adalah perencanaan secara konsumsi. Maka untuk tugas teman-teman di pertemuan yang berikutnya mencari sebenarnya bagaimana perhitungan untuk metode epidemiologi. Kemudian nanti kita akan diskusikan dalam bentuk kelompok yang sama. Pada pertemuan berikutnya kita akan presentasikan. Untuk tugas pun juga telah kami sampaikan juga pada e-learning. Begitu ya semuanya, bisa dipahami? Ada yang mau ditanyakan mungkin? Ditanya Bu. Oke. Mbak siapa Mbak namanya? Mbak Yasinta. Oke, Yasinta. Apa pertanyaannya Yasinta? Untuk buffer stoknya itu apakah harus selalu 30% ya Bu? Apakah buffer stok itu harus selalu 30%? Gitu ya, pertanyaannya bagus sekali. Oke, baik, tadi pertanyaan dari Yasinta, apakah buffer stok selalu harus 30% gitu ya? Jadi jawabannya buffer stok itu tergantung dari kebijakan rumah sakit masing-masing. Bisa 10%, bisa 20%, bisa 30%. Rentannya itu di 10 sampai dengan 30% gitu ya. Nah, kenapa kok ada yang 10%, ada yang 30%? Bisa jadi rumah sakit itu terlampau jauh dari PBF-nya atau wahana untuk distribusinya, sehingga butuh waktu untuk sampai obat datang ke rumah sakit. Sehingga agar obat itu tidak kosong, kita perlu memikirkan berapa buffer stoknya untuk pelayanan tetap berjalan. Begitu ya, Sinta. Bisa dipahami? Oke. Ada pertanyaan lainnya, teman-teman? Cukup ya. Jadi hari ini kita sudah belajar terkait dengan perencanaan obat. Kalau bisa Ibu simpulkan apa yang kita pelajari hari ini, yang pertama, apa itu perencanaan dari segi metode konsumsi. Dan di metode konsumsi itu hal atau poin yang harus kalian pertimbangkan adalah adanya buffer stok, lead time, dan stok di periode sebelumnya. Itu yang menjadikan titik kritis pada metode konsumsi. Nah, untuk pertemuan depan kita akan belajar terkait dengan metode epidemiologi atau perencanaan epidemiologi, bahwa teman-teman bisa untuk dipersiapkan, bisa dengan membaca artikel, membaca pada internet, atau bisa mencari tahu apa sebenarnya perencanaan epidemiologi tersebut. Begitu ya teman-teman? Oke, kita cukupkan perkuliahan kita hari ini, semoga menjadi manfaat baru untuk teman-teman semuanya. Terkait dengan perencanaan obat juga ada wawasan yang bisa ditambahkan untuk hari ini. Kita cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.